Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah dengan NIM 2902150108. Saya dari Prodi Akuntansi Regular Plus. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Auditing 1 dengan Ibu dosen Ibu Iis Dewi Herawati, SEMBD. Di sini akan saya bahas mengenai tentang auditing independen PT Wahana Pronatural Tbk, laporan keuangan beserta laporan auditor independennya, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Untuk pengertian laporan audit sendiri, laporan audit independen adalah opini resmi sebagai hasil akhir atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dengan kata lain, laporan audit independen adalah opini resmi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal ataupun internal tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Kemudian untuk komponen laporan audit independen ini, berikut adalah komponen utama yang harus tercantum dalam laporan audit, baik laporan auditor independen tidak wajar maupun laporan yang wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, judul. Yang kedua, laporan penerima. Paragraf opini, dasar opini, masalah audit utama yang relevan dengan klien, tanggung jawab manajemen dan pihak yang memiliki tata kelola atas laporan keuangan, tanggung jawab editor, tanda tangan firma dan partner perikatan, yang terakhir ada tanggal. Kemudian untuk jenis laporan auditor independen, beberapa jenis laporan audit atau opini audit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laporan audit independen wajar tanpa pengecualian. Bentuk paling standar dari laporan auditor, di mana segala sesuatu disajikan secara adil dalam semua hal yang material. Disebut juga laporan auditor wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, ada opini wajar dengan pengecualian. Pendapatnya wajar dengan pengecualian dilaporkan jika ada kesalahan material dalam laporan keuangan atau jika auditor tidak dapat mengumpulkan cukup informasi untuk memverifikasi aspek tertentu dari pelaporan. Namun, dalam opini wajar, kesalahan tersebut cukup kecil untuk tidak mengganggu akurasi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada opini tidak wajar. Opini merugikan atau tidak wajar ini dilaporkan jika terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan yang berdampak negatif terhadap keakuratan laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada yang tidak berpendapat. Penafian opini ini dilaporkan jika auditor tidak dapat atau menolak untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Contohnya seperti opini berikut ini. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Wahana Pronatural Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berikut laporannya disajikan seperti berikut. Di sini bisa kita lihat ada judul PT Wahana Pronatural Tbk, laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Kemudian di sini ada daftar isi yang merupakan surat pernyataan direksi, laporan auditor independen, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini ada surat pernyataan direksi tentang laporan tentang tanggung jawab atas laporan keuangan PT Wahana Pronatural. Nah, di halaman ini ada opini. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Wahana Pronatural Tbk tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Di sini ada penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 2020 dan 2019.
Kemudian ada laporan posisi keuangan lanjutan, dan dilanjutkan dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019. Lalu ada penyajian laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada laporan arus kas, serta ada catatan atas laporan keuangan. Ya mungkin cukup sekian yang bisa dibahas. Pada intinya laporan keuangan ini disajikan secara wajar dan tidak ada masalah maupun kesalahan disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini, laporan keuangan independen ini menurut auditor disajikan secara wajar, jadi tidak ada masalah dalam laporan keuangannya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.